Bab 17. Anak di rahimmu, miliknya ya. Kau bilang dia tidak ingin anak di perutnya. Di luar ruang operasi, Hans mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. Dokter itu mengangguk dengan gemetar, "Ya Tuan Wijaya." Wanita itu berkata, "Dia akan menggugurkan anak ini dan kita tidak perlu melindunginya." Mata Hans menyipit dan dia berkata, "Lindungi, ya." Dokter menjawab dan bergegas kembali ke ruang operasi. Karel tampak penasaran, "Hans, kenapa kamu bisa sama wanita itu? Bukannya sebelumnya kamu benci dia, kenapa sekarang kamu mau dia lindungi anak itu?" Apakah? Karel menatapnya dan tersenyum penuh arti, jangan-jangan anak di rahimmu adalah miliknya ya. Diam, Hans menatapnya dengan dingin. "Naura hamil dan kakek memaksaku untuk menikahinya." Karel tertegun sejenak, lalu mendecakkan lidahnya 2 kali dan berkata, "Oh, aku tahu. Jadi kamu mau gunakan wanita itu sebagai tameng untuk berbohong bahwa anak dalam kandungannya adalah milikmu?" Hans hanya mengangguk. Karel berkata lagi, "Tapi palsu adalah palsu. Dan pasti akan ketahuan saat anak itu lahir, kan? Saat itu kamu juga masih harus menikahi Naura." Hans mengerutkan bibirnya dengan bingung. Waktu adalah hal yang balak. "Apa?" Karel bingung. Hans tidak menjawab. Dia hanya berkata, "Minta pengawal cari tahu informasi wanita ini sesegera mungkin." Keesokan harinya, Sharon terbangun dengan bau desinfektan yang samar dan ada suara dentuman. "Kamu sudah bangun?" Karel dengan santai mengangkat matanya, melirik meja samping tempat tidur dan berkata, "Ada bubur obat di termos, makan sendiri, lalu habiskan." Sharon duduk dengan linglung, dengan kewaspadaan di matanya. "Siapa kamu?" Aku adalah teman Hans, direktur rumah sakit ini. Karel mengubah posisi kakinya dan terus bermain game seluler dengan menundukkan kepala. Mata Sharon curiga, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Dia tidak berpikir bahwa pria seperti Karel adalah seorang direktur. Tapi dia tidak mau bertanya lagi, hanya mengangkat selimut, bersiap untuk turun dari ranjang dan meninggalkan rumah sakit. Karel memutar matanya ketika melihat bahwa wanita itu benar-benar mulai memakai sepatu, menendang tepi ranjang dan berkata, "Kamu masih perawatan, cepat berbaring lagi." Sharon tercengang, "Anak di perutku masih ada, tentu saja." Karel akhirnya membunuh monster di dalam game, menaruh ponsel ke sakunya, membuka kantong kertas di samping kakinya dan menyerahkan setumpuk kertas. "Ini kontrak untukmu. Lihat jika ada masalah dan kalau tidak ada, tanda tangani." "Kontrak apa?" Sharon mengambil kertas dengan bingung dan ketika dia melihatnya, ekspresinya berubah muram. "Aku tidak akan menandatangani." "Gadis bodoh, kamu benar-benar bodoh." Karel berkata dengan dingin, 200 juta setahun untuk jadi istri palsu, kenapa kamu tidak mau?" "Pokoknya aku tidak mau tanda tangan." Sharon mengikat tali sepatunya dan berjalan ke pintu. Mungkin 200 juta benar-benar angka yang menarik. Dia tidak pernah bisa menghasilkan begitu banyak uang dalam hidupnya, tapi dia bukan seseorang yang hanya haus akan uang dan kalau dia benar-benar terjebak dalam hal ini, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. "Hei, kamu mau pergi begitu solo?" Karel bertanya dengan ringan. "Kamu tidak baca poin ketiga ya? Di situ tertulis, kalau kamu setuju, aku akan coba cari jantung yang cocok untuk ibumu." "Tidak." Sharon tiba-tiba berbalik, berkata dengan penuh dengan ketidakpercayaan, "Apakah kamu serius?" "Tapi golongan darah ibuku langka." Ibunya punya golongan darah yang langka dan sangat sulit untuk menemukan jantung yang cocok. Karel terkekeh, "Kalau kamu tidak percaya dengan koneksi aku, kamu harus percaya pada kekuatan keluarga Wijaya. Itu hanya jantung dan selalu ada cara untuk menemukannya." Sharon tidak tahu seberapa kuat keluarga Wijaya, tapi pada hari perjamuan ulang tahun tetua, dia melihat daftar tamu dan ada wali kota di dalamnya. Jika bahkan wali kota bisa datang untuk menghormati kakek Ferdi, maka kekuatan keluarga Wijaya seharusnya sangat hebat. Jadi demi penyakit ibunya, haruskah dia melakukan ini? Karel melihatnya mulai ragu, membalik kontrak ke halaman terakhir dan berkata, "Kenapa kamu ragu?"
Padahal ini bisnis yang menghasilkan uang tanpa perlu modal, kan? Kamu dapat uang per tahun 200 juta dan jantung, orang lain pasti akan senang kalau dapat tawaran ini. Sharon ragu-ragu sejenak dan akhirnya mengambil pena. Tapi, setelah menandatangani, dia memikirkan masalah yang sangat serius, tapi aku belum bercerai. Karel bersenandung 2 kali dan mengeluarkan perjanjian cerai. Nah, setelah menandatangani ini, kasus perceraian antara kamu dan mantan suami kamu pasti akan diselesaikan. Bahkan surat cerai sudah siap. Ekspresi Sharon sedikit berubah ketika teringat perlakuan kejam Doni yang membantingnya ke pintu mobil tadi malam. Dia tersenyum sinis dan menandatangani dengan penuh tekad. Karel mengumpulkan semua dokumen, menjentikkan poninya dan berkata, "Oke, tugasnya selesai. Aku mau jemput seorang gadis dan ada pengawal di luar pintu. Kamu bisa bilang mereka kalau butuh sesuatu." Sharon tinggal di rumah sakit selama 3 hari. Jadi dia meminta cuti dari tempat dia bekerja dan juga secara singkat memberitahu Gita bahwa Sharon tidak akan kembali untuk sementara waktu dan kalau ada perlu, mereka akan membicarakannya saat bertemu. Pada hari keempat, dokter mengumumkan bahwa janin dalam keadaan stabil dan Sharon bisa meninggalkan rumah sakit. Nona Manopo, bos mengatakan bahwa dia menghadiri pesta koktail dan meminta kamu untuk menemuinya. Pengawal itu awalnya ingin mengirim Sharon ke Villa Padawa, tapi tidak lama setelah mobil melaju, dia menerima telepon dari Hans dan akhirnya Sharon dikirim ke salon stylist terbaik. Beberapa stylist mengelilingi Sharon, beberapa membantunya menata rambut, beberapa dengan make-up dan bahkan ada yang berlutut di tanah untuk mencoba sepatunya. Sharon terkejut dengan perlakuan ini, "Jangan lakukan ini, aku akan mencoba sepatu itu sendiri." Stylist yang berjongkok itu tersenyum, "Tuan Wijaya menyerahkan kamu kepada kami dan kami tentu saja ingin membuat kamu terlihat cantik. Toko kami berorientasi pada layanan dan berusaha untuk kesempurnaan, jadi tidak masalah Nona." Segera, Sharon sudah siap, karena kehamilan, stylist hanya menerapkan riasan ringan ke wajahnya, tapi dia juga punya kulit yang bagus dan dengan sedikit bedak, ditambah gaun V-style biru ungu, yang langsung membuatnya terlihat sangat cantik, seperti putri duyung. Stylist tidak menyangka bahwa Sharon akan sangat berubah, jadi semakin cantik dan auranya pasti akan memikat banyak pria. Stylist dengan tulus memuji, "Nona, kamu benar-benar sangat cantik." Sharon melihat dirinya di cermin dan merasa sedikit bingung, apakah wanita di cermin itu benar-benar dirinya sendiri? Dia belum pernah mengenakan gaun yang begitu indah. Meskipun dia adalah putri dari keluarga Manopo, ayahnya tidak menyukainya dan ibu tirinya tentu saja lebih membencinya. Ketika Wendy dibawa ke berbagai pesta kalangan atas, Sharon hanya tinggal sendirian di rumah. Kemudian, dia menikahi Doni dan menjadi Nyonya Nugroho, tapi karena salah paham akhirnya dia dibenci. Pria itu bahkan hanya memberinya surat pernikahan, tidak ada pesta, apalagi membawanya untuk tampil di depan orang-orang. Dia tampaknya selalu hidup dengan disembunyikan. Bahkan pada saat ini, labelnya hanyalah istri, bayaran, Hans. Tiba-tiba merasa bahwa diri di cermin tidak nyata, ekspresi Sharon tiba-tiba menjadi muram. Setelah beberapa saat, pengawal membawa Sharon ke tempat resepsi. "Nona Manopo, Tuan Wijaya ada di dalam, silahkan masuk dan temukan dia." Pengawal itu memberi penjaga pintu sebuah kartu undangan dan Sharon membungkuk dan pergi. Sharon berjalan sedikit bingung, lampu-lampu terang, perjamuan mewah dan semua pria dan wanita dengan pakaian mewah mulai terlihat. Sepasang mata aneh menatapnya, "Lihat, siapa wanita itu dan putri keluarga mana dia, kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya?" Sepertinya dia istri salah satu bos karena pakaiannya seperti itu atau dia lagi ambil kesempatan untuk cari kekasih baru. Wanita cantik selalu mudah dibenci. Sharon mendengarkan bisikan itu, tangannya di sisinya sedikit menegang dan pada saat ini, sosok yang terburu-buru berlari dengan tidak senang. "Kamu, kenapa kamu lagi? Bagaimana kamu bisa masuk?" Naura mengenakan gaun V-style yang sama, manik-manik putih menyilaukan dalam cahaya,
kalung berlian biru ada di lehernya dan rambut keriting bergelombang panjangnya terurai, sangat cantik. Sayangnya kecantikannya tidak seperti sifatnya. Naura punya aura yang arogan dan sombong, dia juga kurang pintar. Sebaliknya Sharon, yang memiliki wajah polos dan cantik, mengenakan gaun V-style biru ungu menambah kecantikannya dan entah kenapa saat Naura berdiri di samping Sharon, mereka tidak sebanding. Beberapa wanita kaya yang mengenal Naura juga berkumpul dan bertanya gosip, "Naura, siapa wanita ini? Kamu tahu, mana mungkin aku bisa mengenal wanita rendahan sepertinya?" Naura sangat cemberut, dia ingin mengatakan sesuatu dan seseorang berseru, "Ya, Tuan Wijaya ada di sini." Bab 18, kamu berani menamparnya. Seorang pria muncul di pintu masuk tangga. Dia terlihat seperti seorang raja, tubuhnya yang tinggi memakai setelan hitam dan wajahnya yang tampan seperti ukiran paling sempurna oleh tangan Tuhan. Matanya acuh tak acuh, seolah tidak ada yang bisa menarik perhatiannya, tapi matanya begitu indah, mata yang sipit dan panjang, seperti lubang hitam yang menarik hati orang. Para tamu yang hadir secara otomatis memberi jalan untuknya. Hans, sosok paling berkuasa di kota ini, semua wanita ingin menikah dengannya dan para pria merasa iri dengan kemampuan bisnisnya yang hebat. Dia turun selangkah demi selangkah, berjalan ke arah tertentu. "Naura, Tuan Wijaya datang ke arah kamu." Seorang perempuan menjabat tangan Naura dengan penuh semangat. Di lingkaran kelas atas ini, siapa yang tidak tahu bahwa Naura sudah mengejar Hans selama bertahun-tahun? Tapi tidak berhasil. Tapi ini masalahnya. Karena keluarga Wijaya dan keluarga Chandra adalah teman, semua orang cemburu, tapi mereka melakukan yang terbaik untuk tetap ramah pada Naura. Lalu terdengar ada yang memujinya, "Naura, akhirnya Tuan Wijaya tergerak olehmu? Bukannya sebelumnya kamu bilang dia akan menikahimu?" "Sepertinya benar ya, selamat ya, ya, ketika kamu menjadi Nyonya Wijaya, jangan lupakan kita ya." Ekspresi Naura sedikit tegang dan kepanikannya yang tidak dapat dijelaskan menyebabkan dia mulai berkeringat di dahinya dan riasannya yang halus mulai pudar. Hans. Naura menelan ludahnya dan melangkah maju, mencoba meraih lengannya. "Hans, kamu di sini." Tatapan Hans sedingin es dan menatap tangan Naura. Naura membeku di tempat. Adegan ini sudah terjadi berkali-kali. Semua orang tidak terkejut, tapi berpikir di lubuk hati mereka, ternyata Naura masih belum bisa mendapatkan hati Tuan Wijaya. Tapi segera, semua orang tercengang, karena Hans benar-benar berjalan menuju wanita yang mengejutkan penonton begitu dia muncul. Terlebih lagi, dia mengulurkan tangannya, melingkarkannya di pinggangnya dan memeluknya. "Bukankah kamu datang ke lantai 2 untuk menemukan aku?" Hans, yang biasanya hanya berekspresi dingin, tiba-tiba tersenyum tipis dan ini sangat langka. Tuan Wijaya benar-benar tersenyum pada wanita itu. Beberapa orang yang mengejek dan merasa iri. Ekspresi Sharon membeku dengan tidak nyaman. Dia tidak pernah berpikir bahwa Hans akan mempermalukan Naura secara terang-terangan seperti ini. Hans sepertinya tidak merasakan tatapan di sekelilingnya, jadi dia terus merangkul Sharon dan naik ke kursi lantai 2. Tatapan semua orang membuat Sharon merasa malu, lalu wajah Naura memerah karena marah dan beberapa wanita muda mengelilinginya, memandangnya dengan jijik dan aura permusuhan. Sharon merasa bahwa dia benar-benar seorang selebriti sekarang. "Apa yang kamu lakukan?" Sebuah suara tidak senang terdengar. Sharon menoleh dengan linglung, melihat pupil hitam Hans. Dia tidak bisa mengerti, apa. Hans tidak menjelaskan, hanya melirik lengannya dengan dingin. Sharon masih tidak mengerti. Hans kehilangan kesabarannya dan kali ini dia langsung meraih Sharon dan meletakkan kepalanya di bahunya. Tindakan kecil ini membuat Sharon langsung tertegun dan wajahnya memerah. Dia bisa mengerti bahwa Hans ingin menunjukkan kasih sayang di depan semua orang, tapi Sharon adalah wanita yang pemalu dan merasa sangat tidak nyaman, apalagi Naura terus menatapnya dengan penuh kebencian. Tidak ada cara lain dan lebih baik mengabaikan. Sharon hanya menutup matanya dan tiba-tiba teringat akan Doni. Dulu dia juga suka tidur di bahu Doni seperti ini,
Keduanya menengadahkan kepala di bawah sinar matahari yang hangat. Pria memegang tangannya, menantikan untuk berbicara tentang pernikahan mereka dan bagaimana mereka akan bahagia setelah menikah. Sungguh waktu yang indah saat itu, tapi kenapa semuanya hilang? Air mata menggenang di mata Sharon dan dia terus larut dalam lamunan. Hans mengerutkan kening. Wajah cantik wanita itu dipenuhi air mata. Riasan matanya tahan air dan eyeshadownya bersinar karena ini membuatnya terlihat sangat halus dan lembut. Hans terbiasa dengan kesombongan dan dominasi Naura dan tangisan diam Sharon di depannya benar-benar membuatnya bingung. Kenapa wanita ini menangis di bahunya? Kenapa kamu menangis? Hans berkata dengan suara yang dalam. Sharon terkejut, pulih dari lamunannya, membuka matanya yang berkaca-kaca dan menatapnya dengan sedih. Hans mengerutkan kening lagi. Sharon mengira dia marah. Dia berdiri dengan tergesa-gesa dan berkata dengan malu, "Maaf Tuan Wijaya, aku akan mencuci muka." Di kamar mandi, Sharon diam-diam kesal kenapa dia menangis di bahu Hans. Terdengar ada beberapa pasang sepatu hak tinggi yang masuk. Sharon mengangkat matanya dan melihat Naura dan beberapa wanita di belakangnya di cermin. Beberapa wanita memandang Sharon dengan jijik dan kemudian memarahi, "Hei, kamu tidak tahu bahwa Tuan Wijaya adalah tunangan Naura? Kenapa kamu bisa bersamanya?" Itu benar, kamu bahkan menggodanya supaya bisa tidur bersama, kamu sangat tidak tahu malu. Aku dengar dari Naura, kamu itu wanita yang sudah menikah tapi selingkuh dan bahkan tidur dengan pria lain. Ciek, meskipun kamu kekurangan pria, kenapa mau jadi simpanan? Satu demi satu orang memaki Sharon. Sharon berbalik dengan acuh tak acuh, memandang Naura dan berkata, "Nona Chandra, aku tidak pernah berpikir untuk berdebat dengan kamu dan, bahkan tanpa aku, Tuan Wijaya tidak akan menyukai kamu. Aku pikir kamu harusnya tahu tentang ini." Siapa bilang dia tidak pernah menyukaiku? Naura sangat marah. Jika bukan karena kamu wanita jalang, dia pasti sudah menikah denganku sejak lama. Mendengarnya berteriak, Sharon terlalu malas untuk mengatakan apa-apa. Dia ingin pergi setelah melewati Naura. "Kamu kira aku mengizinkan kamu pergi?" Naura meraihnya dan berkata dengan nada menghina, "Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu bahwa kamu adalah putri tertua yang tidak dicintai dari keluarga Manopo. Keluargamu itu tidak sebanding dengan keluargaku dan kamu kira bisa rebut pria dariku?" Sharon mengerutkan kening dan tersenyum ringan. "Jadi, Nona Chandra, kamu sangat sombong karena kamu bagian dari keluarga Chandra?" Naura tersedak, wajahnya dengan riasan halus berubah menjadi muram. "Kamu, jangan mengubah topik pembicaraan. Apa yang aku diskusikan denganmu sekarang adalah kamu merayu tunangan aku." "Kapan aku bertunangan denganmu?" Sebuah suara yang sangat dingin muncul di pintu. Naura bergidik, menoleh dengan cepat dan ingin berlari untuk bertindak genit, tapi ada wanita muda lain di sekitar dan tatapan Hans yang dingin, langsung membuatnya takut dan menjawab dengan menyedihkan, "Kenapa kamu bilang gitu? Tentu saja aku tunanganmu dan kakek sudah mendesak kita untuk menikah." Tapi aku tidak setuju. Hans perlahan melangkah maju, memeluk pinggang Sharon dan berkata dengan tegas. "Naura, aku bicara untuk terakhir kalinya ya. Aku tidak pernah suka kamu dan sangat muak terus terjerat denganmu. Jangan muncul di depanku lagi apalagi bilang ke orang-orang kalau kamu tunangan aku, atau aku akan menuntutmu karena fitnah." Perkataannya yang sangat dingin membuat ekspresi Naura sangat muram dan para wanita di sekitarnya merasa kasihan juga senang dan tersenyum sinis. Di kalangan atas, siapa yang benar-benar tulus, ketika ada masalah seperti ini, tentu saja mereka merasa bahagia. Dan mana mungkin Naura tahan dengan penghinaan semacam ini? Dia selalu dipuji dan sekarang jadi bahan lelucon. Dia menatap Sharon yang ada di pelukan Hans dan dalam sekejap kemarahan juga kecemburuan memenuhi hatinya. Naura bergegas maju, meraih bahu Sharon dan menamparnya. Plak, terdengar suara tamparan yang keras. Para wanita di sekitar berpikir Naura hanya akan maju untuk memarahi dan tidak menyangka akan langsung menamparkan. Sharon juga tidak menyangka akan hal ini dan ketika ditampar, matanya langsung berkaca-kaca. "Han, Naura,
Hans menatapnya dengan tajam, kamu berani memukulnya? Meskipun Naura ketakutan, dia masih menahannya dan mengangkat kepalanya. Iya, aku emang pukul dia. Siapa suruh dia merayu kamu dan merebut kamu dariku? Naura yakin kalau Hans tidak akan berani melakukan apapun padanya, karena merasa dirinya adalah calon menantu perempuan dan kakek Ferdi sangat menyayanginya. Jadi selama ini meskipun Hans kesal padanya, pria itu tidak akan berani kasar padanya. Jadi kali ini, Naura akan menamparkan jalang ini di depan umum.